Spesialisasi Tes Diagnostik UPTD SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk memahami tentang tes diagnostik, mari kita simak tayangan video berikut. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan di Indonesia. Beragamnya kondisi sosial ekonomi, akses teknologi, serta kondisi wilayah sebaran pandemi menyebabkan proses belajar dan kompetensi siswa menjadi sangat bervariasi. Dalam beberapa kasus, belajar di rumah menyebabkan terjadinya ketidaktercapaian belajar, menurunnya kemampuan siswa, serta meningkatnya ketimpangan pengetahuan antara kelompok akses memadai dengan kelompok akses tidak memadai. Selain itu, penutupan sekolah karena pandemi juga dapat berdampak pada perkembangan emosi dan kesehatan psikologis siswa, dapat berisiko rentan putus sekolah, dan dapat berdampak pada pendapatan siswa di kemudian hari. Selama masa pandemi ini, sangat penting bagi sekolah untuk melakukan asesmen berkala. Tujuannya untuk mendiagnosis dampak pandemi terhadap perkembangan kognitif dan non-kognitif siswa. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala pada awal pembelajaran. Mari kita lihat apa saja yang dapat dilakukan para guru dalam kegiatan asesmen ini. Para guru melakukan asesmen non-kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa, aktivitas selama belajar dari rumah, dan kondisi keluarga siswa. Untuk melaksanakan asesmen non-kognitif ini, para guru dapat menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi dan daftar pertanyaan kunci, seperti, apa saja aktivitas kamu selama belajar dari rumah? Hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan? Apa harapan kamu? Selanjutnya, guru memberikan gambar ekspresi emosi kepada siswa, meminta mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka selama belajar dari rumah dengan cara bercerita, melalui tulisan atau gambar, serta mengidentifikasi siswa-siswa yang memilih ekspresi emosi negatif. Pada minggu pertama, guru mengajak siswa-siswa yang teridentifikasi menceritakan kondisi emosi negatif untuk berbicara empat mata. Lalu, guru mengidentifikasi siswa-siswa yang memiliki tantangan, berdiskusi dengan dewan guru dan kepala sekolah untuk menentukan langkah tindak lanjut dan menindaklanjuti dengan siswa dan orang tua bila diperlukan. Berikutnya, para guru melaksanakan asesmen kognitif. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Sebagai langkah persiapan asesmen kognitif, guru membuat jadwal pelaksanaan asesmen dan mempersiapkan materi berupa soal-soal sesuai panduan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, guru akan memberikan soal kepada semua siswa di kelas dan melakukan diagnosis. Berdasarkan hasil diagnosis asesmen ini, guru akan membagi siswa menjadi 3 kelompok untuk pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Ketiga kelompok tersebut antara lain, siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Siswa yang berada 1 semester di bawah rata-rata akan mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas. Siswa yang berada 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah, atau membuat kelompok belajar yang didampingi orang tua atau pendamping lainnya yang relevan. Selama masa pandemi, kepala sekolah akan memastikan bahwa para guru tetap melakukan rangkaian asesmen ini secara berkala dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi siswa. Dengan demikian, perkembangan kognitif dan non-kognitif siswa selama masa pandemi dapat terus dimonitor dan memenuhi target capaian belajar. Demikian tayangan informasi mengenai tes diagnostik dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Pelaksanaan tes diagnostik di UPTD SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta.
Jadwal tes diagnostik akan dilaksanakan pada tanggal 19, 21, 22, 23, 26, sampai 29 Juli 2021. Pada tanggal 30 Juli 2021, Bapak Ibu Guru akan melaksanakan analisis hasil dari tes diagnostik yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Pada tanggal 2 Agustus 2021, kelompok belajar sudah terbentuk berdasarkan dari hasil analisis tersebut. Untuk jadwal tes diagnostik bisa dilihat selengkapnya pada tabel berikut. Dilaksanakan dari tanggal 19 Juli dan berakhir di tanggal 29 Juli 2021. Ruang lingkup tes mencakup kognitif, non-kognitif, dan tes bakat. Lingkup materi tes untuk kelas 1 dan 2, kognitif mencakup membaca, menulis, berhitung, dan non-kognitif. Untuk kelas 3, kognitifnya mencakup literasi dan numerasi, kemudian non-kognitif. Untuk kelas 4 dan 5, kognitifnya mencakup literasi, numerasi, non-kognitif, dan tes bakat. Untuk kelas 6, kognitif, literasi, numerasi, non-kognitif, kemudian ada verifikasi dokumen. Pengelolaan siswa di dalam kelas dalam pelaksanaan tes, siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok. Misal, siswa di kelas tersebut jumlahnya 28, akan dibagi menjadi 2, kelompok 1 sejumlah 14 siswa, dan kelompok 2 sejumlah 14 siswa. Ketika kelompok 1 mengikuti tes diagnostik, maka kelompok 2 akan menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru melalui Google Classroom. Begitu juga sebaliknya, ketika kelompok 2 mengikuti tes diagnostik, maka kelompok 1 akan mengerjakan tugas pada Google Classroom. Teknis pelaksanaan tes akan dilaksanakan secara daring atau online dengan memanfaatkan 3 aplikasi. Yang pertama, Zoom Meeting, 2, Video Call WhatsApp, 3, Google Form. Demikian sosialisasi tes diagnostik UPTD SDN 1 Nagri Kidul Purwakarta. Semoga dapat memberikan informasi kepada siswa dan orang tua.